Arbi, ada pertanyaan juga dari sensei atau dari siswa sih. Kalau ujung-ujungnya JFT atau JLPT, kenapa kita pakai kedua buku tuh Minano Nihongo sama Irodori begitu? Oke, siap. Ya, kita balik lagi ke piramid ya. Makanya kenapa piramid ini sangat penting gitu ya. Ini bisa menjelaskan buku bahan ajar apa yang harus kita pakai gitu ya. Terus kemudian ketika kita skimming aja nih buku-buku pelajarannya atau istilahnya bahan ajarnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya para sensei juga sebenarnya nanti kan kita tidak hanya di Shoken School aja gitu ya. Mungkin kita diminta oleh Pemda atau kita diminta oleh LPK lain untuk kita bisa istilahnya meningkatkan kemampuan siswa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan yang harus kita miliki ya. Nah, sehingga piramid ini sangat penting gitu ya. Nah, dalam Arbi Method ya ini sangat penting. Nah, Minano Nihongo itu levelnya sebenarnya di sini nih. Ya, ini Minano Nihongo. Nah, jadi Minano Nihongo. Minano Nihongo. Nah, Irodori ada di mana? Part of ini. Part of wacana kalau dalam Arbi Method ya. Jadi di sini itu ada Irodori. Irodori. Makanya Irodori itu pasti ada TPO ya. Ini time, place, occasion. Nah, pasti ada nih gitu ya. Nah, jadi Irodori itu dia mengajari kita berkomunikasi ya. Jadi berkomunikasi itu harus ada dia ada di mana gitu ya, kapan, terus dalam kesempatan apa gitu ya. Jadi ketika misalnya kita bicara di kelas dan kita bicara dengan orang yang sama, bisa jadi misalnya kita bicara tentang cuaca ya. Misalnya cuacanya juga misalnya cuaca tentang musim dingin gitu ya. Kita mau bicara tentang musim dingin di kelas atau di kantor atau kita ada di bar ya. Itu cara ngomong kita, terus kemudian kita bicaranya itu pasti berbeda gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk Irodori gitu ya. Nah, makanya Irodori itu didasarkan pada can do ya. Nah, can do itu kamu bisa melakukan apa sih? Bisa berkomunikasi apa sih dalam TPO tertentu gitu ya. Nah, inilah yang Irodori pakai. Nah, akan tetapi kalau di Minano Nihongo kita tidak dituntut untuk itu. Jadi mereka itu di Minano Nihongo itu mengajari kita pola-pola kata, pola-pola pembentukan kata, pola-pola pembentukan kalimat. Nah, ini ada di sini. Pembentukan kalimat kan pola pembentukan kalimat. Pola pembentukan kata itu ada di morfologi dan sintaksis di sini gitu ya. Makanya dia masuk sini. Sebenarnya jarang yang membahas mengenai fonetik ya, bahasa Jepang. Ya memang banyak buku-buku yang ditujukan misalnya untuk penutur orang Jepang sendiri ya. Jadi malah sebenarnya ketika Anda sekalian sudah mencapai N1 lebih gitu ya, Anda punya kemampuan dan kecepatan untuk membaca textbook bahasa Jepang itu ya. Nah, itu malah justru bisa Anda mendapatkan informasi mengenai fonetik bahasa Jepang gitu ya.